Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Ilmina dengan NIM E1B1211011. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep neighborhood demi memenuhi tugas mata kuliah Asas dan Metode Perancangan Arsitektur 3. Yang akan dibahas di sini terdapat 4. Yang pertama, pengertian unit neighborhood. Kedua, prinsip dan ciri-ciri unit neighborhood. Ketiga, konsep unit neighborhood menurut ahli. Dan keempat, jenis-jenis unit neighborhood. Langsung saja, pengertian neighborhood. Perencanaan unit neighborhood adalah upaya menciptakan lingkungan hunian yang memenuhi kebutuhan hidup keluarga dalam suatu unit yang terkait dengan kesatuan yang lebih besar namun memiliki entitas yang berbeda. Konsep ini bisa dibilang sebagai salah satu perencanaan utama yang membentuk kota pada abad ke-20. Kemudian, prinsip dan ciri-ciri. Pertama, prinsip. Unit neighborhood memiliki 6 prinsip, yaitu prinsip ukuran, batas-batas, ruang terbuka, lokasi institusi, sistem jalan internet, dan pertokohan lokal. Kemudian dari prinsip-prinsip tersebut memiliki masing-masing ciri. Yang jika jelaskan secara umum, yaitu pertama, seorang anak tidak perlu menyeberang jalan raya dalam perjalanan ke sekolah. Kedua, sekolah dasar yang berlokasi di pusat yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki, tidak lebih dari 1,5 mil dari tempat tinggal terjauh. Ketiga, seorang ibu rumah tangga dapat berjalan kaki ke pusat perbelanjaan untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Keempat, transportasi yang nyaman ke dan dari tempat kerja. Kelima, taman lingkungan dan taman bermain yang tersebar dengan jumlah sekitar 10% dari keseluruhan area. Dan keenam, ada lingkungan perumahan dengan arsitektur yang harmonis dengan penanaman yang cermat, bangunan komunitas yang terletak, dan sistem jalan internet khusus memberikan akses pembelokan ke semua lalu lintas. Kemudian konsep unit neighborhood menurut para ahli. Pertama yaitu konsep yang dibuat oleh Clarence Stein dan Henry Wright. Konsep yang mereka buat disebut sebagai model Redburn. Model ini memiliki 4 macam. Yang pertama, enclave yang memiliki ciri yaitu setiap area kantong terdiri dari 20 rumah. Rumah tersusun dalam bentuk U dengan terdapat jalur jalan akses ke garasi individu. Dan setiap bagian belakang rumah menghadap lapangan serta bagian depan memiliki taman. Model kedua yaitu model blok yang memiliki ciri terdapat 3 atau lebih area kantong berbaris berbentuk blok dengan dipisahkan jalur pejalan kaki di antara taman-taman depan rumah, dan setiap blok berjumlah 4 dengan disusun mengelilingi jalan taman pusat sehingga membentuk ruang berbentuk hijau. Model ketiga disebut superblok yang memiliki ciri terdapat 5 blok yang mengelompok bersama dengan jalan taman pusat membentuk superblok. Model terakhir yaitu neighborhood. Model ini yaitu memiliki ciri terdapat 4-6 superblok yang dibatasi jalan utama atau fitur alam. Terdapat fasilitas sekolah dengan adanya juga jalan utama, jalan distribusi, dan jalan kecil memberi akses ke properti individu. Kedua yaitu konsep neighborhood unit menurut Clarence Arthur Perry. Konsep ini memiliki 3 prinsip atau ciri, maksudnya 6 prinsip, yaitu pertama,
ideal berbentuk persegi panjang dengan tiap sisi memiliki ukuran dan jarak yang sama dari pusat. Kedua, pusat lingkungan ataupun komunitas harus berisi institusi, termasuk sekolah yang berada di sekitar ruang hijau. Ketiga, pertokoan dan apartemen ditempatkan di sudut luar lingkungan. Keempat, terdapat taman dan ruang terbuka yang memiliki 10% dari luas area. Kelima, memiliki jalan arteri di sisi lingkungan. Dan keenam adalah tata letak jalan internal berbentuk kombinasi dengan jalan lengkung dan diagonal serta lalu lintas yang dipisahkan. Sehingga jika dilihat dari kedua konsep dari para sumber yang berbeda, kita dapat melihat bahwa memiliki beberapa kesamaan, terutama dengan harus terdapat jalan-jalan internal pada setiap neighborhood, dan juga betapa pentingnya harus terdapat taman dan ruang terbuka pada sebuah neighborhood. Kemudian pembahasan keempat mengenai jenis-jenis neighborhood. Pertama, low cost suburban development. Jenis neighborhood ini biasa juga kita kenal dengan BTN. Dasar dari jenis neighborhood ini yaitu keadaan sebidang tanah yang diawali di pinggiran Borough of Queens. Low cost suburban development ini membutuhkan untuk suatu unit yang lengkap, membutuhkan yaitu dwelling house lots, apartment house lots, business block, market square, school and square site, parks and playground, greens dan circle, dan terakhir street. Dan untuk prinsip dari low cost suburban development yaitu terdapat 5. Yang pertama, populasi atau perumahan. Yang dimaksud di sini yaitu jumlah penduduk dalam suatu perumahan akan mempengaruhi berapa jumlah unit dari rumah dalam lingkungan tersebut dibuat. Kedua yaitu ruang terbuka hijau, bahwa ruang terbuka hijau wajib untuk ada di dalam neighborhood ini. Ketiga, pusat komunitas. Pusat komunitas yang dimaksud di sini yaitu terdapatnya fasilitas-fasilitas berupa kayak seperti perpustakaan dan rumah ibadah maupun juga sekolah yang terdapat di lingkungan neighborhood ini. Dan keempat yaitu distrik perbelanjaan. Distrik perbelanjaan dapat berupa seperti swalayan, pasar modern maupun juga pasar tradisional yang terletak di sudut-sudut atau pinggiran dari neighborhood ini. Dan kelima yaitu sistem jalan, yang dimaksud bahwa dalam jenis neighborhood low cost suburban development ini harus maupun wajib terdapat sistem jalan untuk mempermudah aktivitas dan penghuni maupun untuk kendaraan. Kedua yaitu jenis neighborhood unit for an industrial yang didasari oleh kebutuhan yang tinggi akan tempat tinggal di sekitar pabrik ataupun daerah elit. Contoh yang paling umum seperti jenis perumahan residensial. Untuk membuat neighborhood unit for an industrial,
Agar menciptakan unit yang lengkap dibutuhkan residence house, parks and play space, daerah bisnis, warehouse, dan streets. Prinsip dari neighborhood uniform and industrial itu pertama tata letak. Tata letak yang dimaksud yaitu bahwa letak setiap unit dari misal unit residensial harus tertata dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas dari penghuni satu sama lain dan tetap dapat menjaga privasi bagi tiap unit-unit masing-masing. Kemudian kedua yaitu disposisi fungsional. Disposisi fungsional dapat seperti contoh dari terdapatnya jalan-jalan arteri pada neighborhood ini. Kedua adalah kepadatan. Kepadatan yang dimaksud bahwa membangun neighborhood jenis ini tidak boleh tiap unit terlalu padat, seperti antara unit satu dan unit yang lain tidak memiliki pemisah, sehingga yang jika dalam jangka waktu panjang akan banyak menyebabkan masalah, misalnya seperti ketika terjadi kebakaran maka akan mempengaruhi dalam satu unit, akan mempengaruhi unit lain yang akan terkena dampak kebakaran tersebut juga. Kemudian ruang rekreasi. Ruang rekreasi ini berupa fasilitas-fasilitas seperti lapangan olahraga, lapangan tenis, taman maupun taman bermain. Kelima yaitu pusat komunitas. Seperti pada jenis neighborhood sebelumnya hampir mirip, sama seperti rumah ibadah, perpustakaan. Dan keenam yaitu distrik perbelanjaan. Diharapkan bahwa harus terdapat perbelanjaan di sekitar, di luar neighborhood ataupun di dalam neighborhood untuk memenuhi kebutuhan penghuni. Jenis ketiga yaitu apartemen house unit. Jenis dari neighborhood ini contohnya yaitu apartemen. Dasar dari jenis neighborhood ini yaitu kebutuhan yang tinggi akan tempat tinggal tetapi memiliki kendala luas lahan yang terbatas. Untuk menciptakan apartemen house unit dibutuhkan yaitu kelengkapan fasilitas berupa apartemen building, apartemen yards, park and playground, street, local business, dan general business. Dan tipe-tipe dari apartemen ini berupa tipe-tipe dari fasilitas pada apartemen house unit yaitu seperti school grounds, athletic field, common, park, playground, circle, dan small greens. Prinsip yang harus diterapkan pada apartemen house unit yaitu pertama populasi, maksudnya di sini yaitu setiap unit apartemen harus diketahui akan digunakan oleh berapa dalam satu unit membutuhkan kayak seperti berapa orang, berapa kepala keluarga. Dan kedua yaitu lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah pada neighborhood jenis apartemen ini harus berada pada lingkungan yang dapat memudahkan
penghuni untuk mencapai seperti lokasi tempat kerja mereka, misalnya seperti berada di dekat area perkantoran ataupun area teater. Kemudian prinsip ketiga yaitu sistem jalan. Sistem jalan sebagaimana seperti neighborhood sebelumnya, bahwa diwajibkan harus terdapat sistem jalan untuk memudahkan proses aktivitas penghuni maupun kendaraan. Keempat yaitu harus terdapat ruang terbuka. Ruang terbuka di sini dapat berupa playground maupun taman. Dan kemudian pusat komunitas. Pusat komunitas pada apartemen dapat terdapat di dalam gedung apartemen tersebut dan juga bisa juga di luar apartemen tersebut tapi masih di dalam satu lingkungan apartemen. Contohnya seperti teater. Dan jenis neighborhood kelima yaitu 5 block apartment house unit. Di sini contoh yang bisa kita ambil seperti hotel. Dasar dari terciptanya jenis neighborhood ini yaitu kebutuhan akan tempat tinggal yang memberikan perawatan terhadap penghuninya dengan mumpuni. Fasilitas yang dibutuhkan untuk 5 block apartment house unit yang lengkap yaitu seperti 5 block and 4 cross street, 2 cross street taken, give to boundary street, area of setback, and develop, covered by buildings, covered, dan 3 central courts. Prinsip pada jenis neighborhood ini yaitu 4. Pertama, lokalitas, yaitu maksudnya fasilitas-fasilitas wajib yang harus ada di jenis neighborhood ini, seperti misal kalau jika pada hotel yaitu kamar hotel. Dan kemudian ukuran lahan. Ukuran lahan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan juga fasilitas yang digunakan, dan berdasarkan juga peraturan-peraturan pada daerah pembangunan tersebut. Ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi di sini yang dimaksud yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terciptakannya jenis neighborhood ini karena kebutuhan tempat tinggal yang dapat memberikan perawatan yang mumpuni. Jadi akomodasi sini yaitu seperti jenis-jenis fasilitas yang memberikan perawatan bagi gedung maupun penghuninya. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar seperti laundry yang terdapat pada bangunan neighborhood seperti hotel, dan juga seperti restoran, coffee bar, dan lain-lain. Dan keempat yaitu ketinggian. Ketinggian dikarenakan umumnya pembangunan neighborhood 5 block apartment house unit adalah berupa bangunan tinggi dan bisa lebih dari 10 lantai. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.